Pesan abang kalau pergi ke Jakarta maunya ke Lubang Buaya. Mau lihat apa bang? Hal yang bersejarah di Indonesia karena abang tipenya tuh orangnya suka yang sejarah-sejarah gitu, 30 SPKI gitu-gitu deh. Yuk guys, kita jalan dulu. Buat habis ini dulu. Nggak sampai jam 4. Kalau jam setengah 3 udah nggak mau. Abri. Bersenjata Udah guys, tiketnya. Sekarang kita masuk ke dalam. Cari parkiran dulu. Ternyata Lubang Buaya tuh udah dibaca bang. Jadi selamat datang di Monumen Pancasila. Oke guys, tuh. Datang sini gua macam. Kamu senang dengan PKI? Sangat. Mungkin yang malu dengan PKI. Artisnya jatuh guys. Tuh guys. Monumen Pancasila guys nih guys. Nah, pos masuk nih. Still anchored by my fear, but time rolls on like open. Guys, kita sekarang udah nyampe di parkiran di Monumen Pancasila guys, Lubang Buaya. Adek udah berteler Udah guys. ngantuk banget guys tuh. Ada yang seneng banget guys ke Monumen Pancasila guys. Ya, seneng banget. Akhirnya kita kemana bang? Lubang Buaya. Abang nih orangnya seneng sama sejarah. Oke guys, kita ketemu lagi nanti di dalam ya. Bye bye dulu bang. Menuju Monumen Pancasila Saksi ya. Mari. On some quiet mountain ridge, I'll see you turn and I'll be brave. But what if courage comes too late? Oh traveler, the world is your open gate. Mobil dinas men pengap, mobil dinas Pangkostrat yuk. Ayo. Afraid of fate if I don't take that step today. Tahu juga nih mau kemana. Kalian aja dulu, jalan aja. And I'll never see your smile again. sudah berada di Monumen Pancasila Lubang Buaya. Alamatnya itu di Jalan Raya Pondok Gede, Buaya, Kecamatan Jakarta Timur, Pondok Gede. Kenapa dinamakan
lubang buaya. Nah, di sini pemakaman. Nama lubang buaya adalah nama ada hewan yang bernama buaya. Hanya saja ada mitos saja dulunya di bawah itu ada datuk banjir. Nah, di situ sering didatangi buaya dan dijadikan sarang lubang buaya di sana. Tapi bukan untuk di sini. Begitu. Oke. Bertanya, jelas? Ini mobilnya. Nah, kita sekarang untuk dari sini aja, nggak usah kesana Iya. sambil jelasan. Ini mobil truk Artayasa namanya, truk yang digunakan oleh para penculik yang menculik Jenderal DI Panjaitan. Panjaitan. Tuh, ini mobilnya. Kronologinya, ketika salah satu target Jenderal DI Panjaitan itu diculik, nah, kendaraan ini melintas nih milik Departemen Keuangan Republik Indonesia. Kalau sekarang Perum Perurin, tulisannya PN Artayasa, Perusahaan Negara Artayasa. Dia melintas di Jalan Sultan Iskandar. Nah, ditodong, dicegat, kemudian supirnya diturunin. Nah, dipakai buat menculik oleh gerakan 30 September yang menculik Jenderal DI Panjaitan. Prosesnya terjadi pembunuhan, meninggal Jenderal DI Panjaitan, kemudian jenazahnya dibawa menggunakan truk ini salah satunya. Kayak gitu aja. Yuk, lanjut. Sini bisa nggak masuk? Sini. Ayo nanti kita ke masuk ya. Dulu di sini luasnya 14,6 hektar. 14,6 hektar. Ada 13 rumah. Ada 13 rumah yang digunakan oleh gerombolan. Kemudian 3 rumah ini yang dipakai, yang 10 rumah yang nggak pakai. Nah, biasanya rumah yang di sini yang dipakai, yang dibuat untuk kegiatan mendukung logistik. Mendukung logistik itu mereka melakukan latihan-latihan di sini dulunya di bulan September, Juli, Agustus, September, latihan militer yang disebut sebagai angkatan kelima oleh gerombolan. Nah, dipakai buat kegiatan memasak rumah ini Oh iya. oleh gerwaninya. Ini memang di sini masuk lihat aja ya. Mudah-mudahan nggak hujan. Boleh masuk katanya. Ini tempat adanya. Ini tempat apa di sini? Tempat dapur. Ini rumahnya jadi dapur. Kalau ini mungkin dia tempat istirahat, tempat ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Nah, ini dapurnya ini yang kita masak ini masih ada bekasnya saja. Ini namanya kuali. Ini namanya badeng kalau bahasa militernya. Macam Buat anak panci nasi. besar, buat anak nasi yang besar. Tuh. Ini bangunnya di sini. Iya. Maju lagi jalan di hujan. Iya. Nah, rumah yang kedua adalah rumah pos komando. Ya, pos komando itu yang digunakan untuk rapat-rapat, menyusun pergerakan terakhir dari sini bergerak untuk menculik para jenderal. Rapat-rapat biasa menyusun gerakan, nah, sampai gerakan aksinya tanggal 1 Oktober dini hari pagi, tim penculiknya bergerak dari sini. Nah, kalau di film tuh Letnan Safdul Arif namanya pimpin gerakannya. Nah, bergerak dari sini tanggal 1 Oktober jam subuh. Berangkat 7 tim para penculik menculik para jenderal. Rumah ada sejak Ini tempat tidur, ini lemarinya, ini masih Ini masih ada semua ya Pak? Ini asli belum ada yang semua. diganti ya, Pak? Asli Ini semua. kalau rumah sudah kita perbaiki, Oh, karena sudah hancur juga. Oh, iya. Ini udah asli kan semuanya. Asli semuanya. Ini asli. Ini barang-barangnya asli semua. Ya, yang ada sebagian asli, sebagian enggak lemari kalau ini. Bagian udah hilang. Ya, semuanya udah hilang yuk. Sekarang kita ke lubangnya. Nah, lihat rumahnya nih. Pemakaman skala militer di Jakarta Selatan ya. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Ya. Kondisi Mas Yudan harusnya kita lanjut di museum ya. Ya, kasih lampu merah biar kelihatan. Ini sumurnya, ya, dalam sumurnya 12 meter dalamnya. Lingkarannya ini 75 cm. Nah, lalu bagaimana, kapan dan diketemukannya? Ya, setelah peristiwa
penculikan, akhirnya para jenderal disiksa. Karena para gerombolan G30S sudah bingung ya, mau berbuat apa, akhirnya jenazah atau para korban dimasukkan oleh gerombolan G30S PKI. Ya, yang pertama dimasukkan adalah Jenderal DI Panjaitan. Yang kedua Jenderal Ahmad Yani, kepalanya dulu dimasukin. Yang ketiga Jenderal NT Haryono. Yang keempat dijadiin satu. Jenderal S. Parman sama Jenderal S. Prapto diikat dijadiin satu. Satu lagi terus Jenderal Sutoyo dan terakhir Letu Biar Tendean. Setelah dimasukkan semua, diuruk. Tahu diuruk? Dikubur. Ya. Pakai apa saja, ada sampah, ada daun dan lain sebagainya. Kemudian dirapikan biar nggak kelihatan ada bekas lubang. Setelah itu mereka bubar dari sini, menyelamatkan diri. Gitu. Berapa dalamnya? Dalamnya? Dalamnya 12 meter. Nah, ini lagi semua ceritanya. Dulunya ada, cuman nggak dipakai. Jadi pada saat dikuburkan itu masih ada air? Iya, masih ada. Nah, kapan dia ketemukannya? Nah, diketemukannya itu pada tanggal 3 Oktober. Ya, pada tanggal 2 itu pencarian. Dicari ke sana ke sini, mendengarkan ketemu. Akhirnya sejarah ada seorang polisi waktu itu yang Lubang Buaya. diculik. Ketika dilakukan pengamanan, dia lagi tertidur di kolong truk. Itu Bapak Sukitman. Sukitman. Nah, tanggal 2, kok kamu ada di sini? Kamu ngapain? Dia bercerita, ya. Menceritakan bagaimana situasi di sini waktu itu, akhirnya diceritakan. Nah, setelah diceritakan, dilaporkanlah ke Komandan Kopassus. Nah, jadi informasi diberi laporan ke Pak Harto, ya. Pak Harto itu Panglima Besar waktu itu. Setelah itu baru diadakan pencarian oleh tim. Nah, tanggal 3 ketemulah di sini, ya. Kata Pak Sukitman, di sini Pak, kira-kira di sini Pak. Akhirnya ada sebuah pohon yang dicurigai aneh tersendiri. Nah, pohon tersebut diangkat, dalam itu. gampang, akhirnya digali. Digali kok tanahnya beda nih, urutannya. Ada sampah, ada bekas daun, gitu kan, ada tanda-tanda pita. Digali terus, belum ketemu, digali terus, belum ketemu. Sampai 8 meter. Lihat ke bawahnya. Bau busuk. Kalau mau lihat ke bawah situ. Bau. Terus digali, nah baru kelihatan ada tanda jasad. Ya, tanggal 3. Nah, itu dilaporin ke Panglima Besar. Diangkat satu persatu. Tuh, diangkat satu persatu dalam kondisi yang sudah rusak. Kemudian dibawa ke rumah sakit Gatot Subroto. Diapain di rumah sakit? Dimandikan, ya, diurus jenazahnya. Itu lihat sana. Dari atas itu. Dari sana nak. Dari atas itu. Atas itu. Itu. Atas itu lihat dulu. Lihat itu. Tanggal 5-nya di dari lapor anak-anak ini yang meninggal. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Terulang lagi, nggak boleh. Yang tengah tadi jenderal apa tuh? Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani itu bang, yang tengah tuh yang menuju ke sini. Yang menunjuk ke arah Sumur. mengingatkan kepada kita jangan sampai peristiwa ini Terulang kembali. Ya. Iya, lihat pengen pohon. Iya karena ya suka sekali sama sejarah pak. Jadi dia hobi sekali nonton nih tentang sejarah itu ditonton semua sama dia. Apalagi kalau negara-negara tuh. Apalagi yang ditanyain. Itu lain nama-namanya ada semua tuh, nama-nama jenderal semua tuh. Nama-namanya. Nah itu nama-namanya nih. Ada namanya. Pertama adalah Tuh. Jenderal Ahmad Yani. Nah, itu yang meninggal diculik. Jenderal NT Haryono itu yang meninggal waktu diculik. Jenderal DI Panjaitan itu meninggal waktu diculik. Kenapa dia meninggal waktu diculik? Nah, karena yang meninggal itu melawan, membantah begitu. Nah, melawan, membantah. Ya. Nah, perintah para penculik oleh pimpinan PKI-nya kalau susah dibawa, bawa hidup atau mati. Begitu. Akhirnya yang membantah atau melawan itu dibunuh di tempat.
di itu. Namun sampai di sini akhirnya mengalami penyiksaan. Dibawa ke sini semua, ya dibawa ke sini. 4, ya Jenderal S. Parman, Jenderal Sutoyo, Jenderal Gatot Prapto, dan ajudannya Jenderal. Jadi 167 yang diprakarsai oleh jajaran Angkatan Darat. Ya, ini Angkatan Darat yang prakarsainya karena yang menjadi korban adalah para perwira Angkatan Darat. Kemudian diresmikannya tanggal 1 Oktober oleh Presiden. Mau digantikan dengan ideologi komunis, nah, komunisnya tidak berhasil, maka dikatakan Pancasila sakti. Oh gitu bang, bumbunya pakai itu, karena dulu Pancasila itu mau diganti. Pak Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Itu sejarahnya dibuat apa di sana? Tapi tetap sama. Jadi kita Soalnya ladang militer. udah ke Jadi usir dulu. apa nih? Lubang buaya. Lubang buaya, guys. Iya. Kita lihat. Abang nggak liatin Sana Ibu lubangnya, Amro. takut Yang ini jatuh Bapak nanti Ibu, HP-nya pemiliknya. nanti beli Enggak, baru. kita lihat begini aja tuh. Ih, serem ya. Ah, Ayo, Letnan ayo, Kolonel ayo, itu ayo, komandan ayo. gerakan dan dia adalah Ini bapak ini pemandu kita guys. pasukan hari pengaman ini. presidennya Jadi dari dia SPKD dia, ceritain dari Raider, Banteng Raider. PKI ya. Bisa tahu. Dia tahu semuanya karena dia Angkatan udah Darat. belajar. Karena dia Makanya udah syarat belajar. peristiwa ini adalah disebut sebagai Itu guys ada Angkatan Darat seolah-olah monumen Pancasila di belakang situ. Berdiri nak kotor. biar ketahuan yang menggerakkan Tapi PKI monumen Pancasila-nya kita lagi nggak bisa seolah banget ke sana antara karena pimpinan dengan bawahan karena hujan guys. dianggap begitu. Udah hari ini. Oke, Kayak lumayan kan ya. Jenderal Nasution Lumayan lah, Pak. Bidang Tapi masih korporasi. banyak. Kita Rumah-rumah ini masih semua banyak. difitnah gitu. Kita difitnah. Bekas-bekasannya, tapi kita belum datang. Karena keburu molek ke sini. Ambil kayu aja ya. Ya. Bagus ya. Ini foto jenazahnya itu. Ini foto jenazahnya Jenderal Sutoyo. Nah ini buat ikat tangannya di sini di sini. Nah, ini yang merah buat tutup matanya. Pakaian yang dipakai terakhir. Itu baju dinasnya. Bintang 1. Tunggu ya. Baju aslinya. Ya. Ini kecil ya, kecil almarhum dulu ya. Badannya. Ini Panjaitan nih Bor. Ini baju siapa? Ini DI Panjaitan. Ini apanya? Ini jenazah pada saat diangkat dari sumur. Kalau Ini bajunya, celananya. Topi yang tergantung di kamar tidur almarhum di tingkat atas rumah. Terkena oleh peluru. Sampai kanan. Ini peluru yang telah keping ini ditemukan
ditemukan di teras rumah almarhum. Cincin kawin yang menyertai sampai akhir hayat. Ini emergency Parma. Ini kos kakinya, ada benda-benda miliknya ya, ada jamnya juga, ada dompetnya. Jalan. Ada sisir. Yang dipakai di beliau yang berpakaian dinas RT. Oh, waktu 5. Iya, di Jalan Esparma. Ini emergency RT Haryono. Oh. Iya, celana pendek. Itu cincinnya. Ini rencana tanda jasa. kehormatan. Aduh, berarti ya dompet RT dulu ya. Ahmad Yani. Ini Ini punya Jenderal Ahmad Ahmad Yani. Rob. Ini tongkat. Komando. Tongkat komando. Topinya pakaian ini. Ini sama pakai baju. Baju yang dia pakai Ini dulu sampai waktu celana dia teman bajunya udah rusak. ditemukan. Ina, emergency Suprapto. Ini bekas pelurunya. Pelurunya. Ini jangan kita yang Peluru bekas tembakan. ya. Iya, bekas tembakan.